Saat ini, Turki menjadi salah satu negara yang diperhitungkan sebagai negara produsen alutsista. Berbagai macam alutsista diproduksi oleh Turki, mulai dari senjata ringan, amunisi, kendaraan tempur, bom pintar, rudal, kapal perang, hingga drone bersenjata. Bahkan, Turki juga menjadi salah satu negara yang melakukan riset pengembangan railgun. Industri pertahanan Turki mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam 2 dekade terakhir. Turki telah mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan alutsista untuk militernya. Saat ini, industri pertahanan Turki telah mampu memenuhi 70% kebutuhan angkatan bersenjata Turki, di mana 15 tahun lalu hanya 20% saja kebutuhan alutsista yang mampu disuplai dari dalam negeri. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan informasi penting dari video-video terbaru kami. Tidak hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri, Turki juga telah mengekspor produk industri pertahanannya ke luar negeri. Pada tahun 2019, Turki menduduki peringkat ke-14 di dunia sebagai negara teratas pengekspor alat pertahanan. Operasi militer Turki di Libya dan Suriah, dan tentunya perang antara Armenia dan Azerbaijan di Nagorno-Karabakh menjadi etalase yang membuat alutsista buatan Turki semakin bersinar, terutama pesawat tanpa awak atau drone. Industri militer ini juga memberikan kontribusi yang besar dalam pendapatan negara. Pada tahun 2002, pendapatan dari industri pertahanan hanya $1 miliar. Sekarang meningkat lebih dari 10 kali lipatnya menjadi $11 miliar atau sekitar 154 triliun rupiah per tahunnya. Kalau boleh dibandingkan, ini jelas sangat jauh di atas Indonesia. Tanpa bermaksud merendahkan, misalnya jika kita bandingkan salah satu perusahaan militer Turki, Aselsan, dengan PT Pindad dari Indonesia. Aselsan memang lebih besar dari PT Pindad, dari segi jumlah karyawan 3 kali lipatnya. Pada tahun 2019, Aselsan mempekerjakan 7.610 orang, sedangkan PT Pindad 2.588. Namun, profit yang diperoleh Aselsan bukan hanya 3 kali lipat, 5 kali lipat, atau 10 kali lipatnya, tetapi 60 kali lipatnya. Berdasarkan laporan tahunan tahun 2019, PT Pindad mencatatkan laba bersih 101,07 miliar. Sedangkan Aselsan pada tahun yang sama, berdasarkan laporan tahunannya, memperoleh laba bersih 3.353 juta lira, atau jika dirupiahkan sekitar 6 triliun rupiah. Bagaimana Turki bisa mendorong kemajuan industri pertahanan sedemikian besar? Bagaimana industri militer di Turki bisa meroket sedemikian cepat? Tentunya ini bukan untuk membangga-banggakan negara lain, tetapi kesuksesan Turki bisa menjadi contoh bagaimana upaya sebuah negara mencapai kemandirian dalam produksi alutsista. Hingga tahun 80-an, Turki masih sangat tergantung dari negara luar. Sebagian besar alutsista Turki disuplai dari Amerika dan Jerman. Kapal-kapal perang Turki sebagian adalah kapal bekas Angkatan Laut Amerika. Pada masa itu, Turki sudah memiliki industri pertahanan, namun perkembangannya tidak signifikan dan hanya memenuhi sebagian kecil kebutuhan dalam negeri. Meskipun Turki menjadi salah satu anggota NATO, namun posisi Turki seperti dianaktirikan. Bahkan, Turki dikenai berbagai pembatasan dan ancaman sanksi. Misalnya, untuk kebutuhan rudal pertahanan udara, Turki menggunakan rudal Patriot buatan Amerika. Namun, Patriot yang terpasang di Turki bukan milik Turki sendiri, melainkan milik Amerika, Jerman, dan Belanda di bawah bendera NATO. Ketika Turki ingin membeli sendiri rudal Patriot dari Amerika, terjadi tarik ulur yang alot antara Turki dengan Amerika. Hingga akhirnya, Turki beralih membeli S-400 dari Rusia, yang berakibat Turki didebak dari program F-35. Satu pesawat F-35 milik Turki yang sudah selesai dibuat tidak pernah dikirimkan ke Turki, dan hingga saat ini tetap berada di Amerika. Turki menyadari bahwa dengan ketergantungan dari luar, Turki tidak akan pernah bisa menjadi kekuatan superpower regional. Maka, untuk memperkuat kekuatan militernya, salah satunya adalah dengan kemandirian produksi alutsista. Setelah tahun 2000, dimulailah era baru dari industri pertahanan Turki. Tahun 2001, Turki mengesahkan undang-undang tentang zona pengembangan teknologi. Undang-undang ini mendorong kerjasama dan meningkatkan koordinasi antara universitas, lembaga riset, dan sektor produksi.
Untuk menyerap ilmu dan teknologi pembuatan alutsista, Turki melakukan kerjasama joint production activities atau produksi bersama dengan negara yang lebih maju. Misalnya dengan Jerman untuk membuat kapal selam tipe 214. Kerjasama ini benar-benar dimanfaatkan untuk menyerap ilmu dan teknologi produksi alutsista. Hingga akhirnya Turki bisa merancang dan memproduksi berbagai jenis peralatan militer. Kemampuan membangun peralatan militer seperti tank, kapal perang atau pesawat tanpa awak dari segi kemandirian akan percuma jika komponen-komponennya masih tergantung negara lain. Untuk itu, Turki membangun banyak industri atau perusahaan baru untuk memproduksi komponen pendukung, semisal pabrik semikonduktor, pabrik propelan dan bahan bakar roket, mesin, sensor fotodetektor, lensa dan perangkat optik, mikroprosesor, industri komposit, dan lain-lain. Untuk merangsang pertumbuhan industri ini, pemerintah Turki memberikan berbagai insentif. Misalnya, insentif pengurangan pajak hingga 90% dan bantuan investasi lahan sebesar 50%. Dengan adanya industri-industri pendukung tersebut, kandungan lokal yang pada tahun 2002 hanya 20% meningkat menjadi 70% pada tahun 2020. Bahkan, untuk produk-produk tertentu misalnya UAV atau pesawat nirawak, kandungan lokalnya mencapai 90%. Riset juga terus dilakukan. Pemerintah Turki fokus melakukan riset yang sejalan dengan kebutuhan militer. Riset ini tentunya juga didukung dana yang besar. Anggaran riset dan pengembangan atau R&D dari yang sebelumnya hampir tidak ada, kini mencapai 1,2 miliar dolar atau 16 triliun per tahunnya. Berbagai proyek terkait dengan teknologi pertahanan juga meningkat pesat. Pada tahun 2002, hanya terdapat 66 proyek terkait dengan teknologi pertahanan dengan nilai 5,5 miliar dolar atau 77 triliun rupiah. Sekarang, ada lebih dari 600 proyek dengan nilai 60 miliar dolar atau 840 triliun rupiah. Saat ini, Turki terus mendorong peran universitas, lembaga riset serta perusahaan, baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil dan menengah untuk bersama-sama memajukan industri pertahanan. Pada tahun 2002, jumlah industri yang terkait pertahanan hanya ada 56. Sekarang, ada sekitar 1.500 perusahaan yang berkaitan dengan industri pertahanan di Turki. Industri-industri tersebut menyerap tenaga kerja hingga lebih dari 75.000 orang. Oke, sobat-sobat ilmu pengetahuan semuanya, jadi itu tadi videonya ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kembali lagi di lain waktu. See you.